Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, perkenalkan nama saya Dina Afrianti, nomor ujian 2025451105. Saya berasal dari Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Pasaman yang berlokasikan di Kecamatan Bonjol, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus peserta program pendidikan profesi guru dalam jabatan GKMI Kementerian Agama tahun 2025 pada LPTK UIN Syekh M. Jamil Jambe, Bukit Tinggi, dengan nomor peserta 6910 6102248085 dan NIM 211250224. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan uji kinerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, serta penilaian pembelajaran. Adapun mata pelajaran yang saya ampu adalah guru kelas dengan materi pembelajaran PBL, topik gaya magnet untuk kelas 4 MI semester ganjil. Semoga pelaksanaan uji kinerja ini dapat berjalan dengan lancar dan memberikan hasil yang terbaik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pagi ini, Nak? Sehat? Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi silahkan Fatir, kita berdoa dulu kepada Allah supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar. Silakan Fatir. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baiklah, Ibu ambil absen dulu pagi ini. Siapa anak Ibu yang tidak hadir hari ini, Nak? Reski, kemana Reski? Ada kabarnya sakit? Kemana dia? Oke, mungkin dia sakit ya, Nak ya. Itu makanya dia tidak bisa hadir hari ini. Itu makanya anak-anak Ibu semuanya harus menjaga kesehatan biar badan kita fit dan tetap pergi sekolah. Oke, Ibu ambil absen dulu. Udah sarapan pagi ini, Nak? Udah belum? Sudah, ada yang belum. Usahakan pagi-pagi sebelum berangkat sekolah itu kita sarapan pagi. Oke. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, kita melakukan dulu lagu Indonesia Raya. Dimohon anak Ibu berdiri semua. Hadap ke depan ya, Nak ya. Indonesia tanah
Silakan duduk kembali. Ada yang tahu nggak kenapa kita harus melakukan lagu Indonesia Raya? Ada yang tahu? Karena lagu Indonesia Raya itu udah lagu kewajiban kita saat kita merdeka. Oke, sebelum kita masuk materi, tujuan pembelajaran Ibu yang pertama nanti siswa harus tahu pengertian dari gaya magnet. Yang kedua, siswa harus tahu sifat-sifat magnet. Yang ketiga, harus tahu macam-macam magnet. Sebelum kita masuk video, ada yang tahu apa itu pengertian magnet? Siapa yang bisa? Coba Nisa, apa itu pengertian magnet, Nisa? Magnet adalah ganda yang terjadi pada benda-benda yang mempunyai sifat magnet. Kemudian, siapa yang tahu apa itu jenis-jenis magnet atau sifat-sifat magnet dulu? Sakila. Mempunyai Dua kutub, yaitu kutub kutub selatan dan kutub utara. Kemudian Davin, apa yang biasanya di kehidupan kita yang ada magnetnya, Davin? Di mana biasanya Davin lihat? Di pintu kulkas. Nah, Ibu mau sedikit cerita. Mau dengar cerita? Mau. Hari ini kita pasti membutuhkan magnet. Iya tidak? Iya, magnet itu ada dua, Nak. Yang pertama ada magnet dari alam, yang kedua ada magnet dari yang dibuat manusia atau dari buatan. Siapa yang tahu yang magnetnya dari alam? Siapa, apa Bib? Pasir dan batu. Apa lagi? Ada lagi yang lain? Paku. Paku itu buatan atau alam? Iya, betul. Paku itu adalah buatan. Yang dari buatan itu adalah besi, baja, baut, apalagi? Contohnya di kehidupan kita. Kalau kita bikin rumah, pakai besi atau tidak? Pakai kan? Kalau tidak ada besi, nak, berarti rumah kita nanti bisa roboh. Kemudian, siapa di sini yang punya kulkas di rumah? Oke, punya kulkas pada umumnya semua. Turun tangan. Kenapa Ibu tanya ada kulkas di rumah? Karena di pintu kulkas itu nanti boleh kita menempelkan magnet. Iya enggak? Magnet itu kalau di kulkas berbentuk apa saja, Nak? Ada berbentuk nanas, ada berbentuk pisang. Ya, satu lagi. Kalau anak Ibu punya kulkas di rumah, kalau kita buka pintu kulkas, apa yang terjadi? Dingin. Kemudian kita tutup. Ada enggak yang rasa-rasa menempel? Berarti magnet pintu kulkas punya magnet atau tidak? Punya ya? Punya. Di situ ada nanti tarik menarik antara pintu kulkas dan badannya kulkas. Sebelum itu kita lihat dulu video tentang magnet dan ada macam-macam magnet di situ nanti. Nah, perhatikan dulu pengertian magnet dan sifatnya. Siapa yang suka menghias pintu kulkas dengan hiasan gambar atau bentuk lucu? Hiasan di pintu kulkas biasanya menggunakan magnet sehingga bisa menempel pada permukaan kulkas. Tapi tahukah teman-teman kenapa magnet bisa menempel pada permukaan kulkas? Yuk kita cari tahu sama-sama alasannya. Sebelumnya kita cari tahu dulu apa itu magnet. Magnet adalah jenis batuan yang memiliki kemampuan menarik benda-benda tertentu. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, magnet adalah setiap bahan yang bisa menarik logam besi. Sifat-sifat magnet. 1. Magnet bisa menarik benda tertentu.
Seperti yang kita ketahui, magnet bisa menempel di logam besi. Tapi kalau dicoba untuk menempelkan pada bahan lain, belum tentu magnet bisa menempel. Benda yang bisa ditarik oleh magnet disebut benda magnetik. Contoh benda magnetik adalah besi, baja, nikel, dan kobalt. 2. Magnet punya dua kutub. Bukan hanya bumi, magnet juga memiliki dua kutub yang berlawanan. Kedua kutub ini disebut kutub utara dan kutub selatan. Kutub pada magnet biasanya terletak pada ujung magnet yang menyimpan kekuatan magnet paling besar. 3. Kutub yang berbeda saling menarik. Kutub yang sama saling menolak. Seperti yang sudah disampaikan, magnet punya dua kutub yang berbeda. Jika dua kutub magnet yang berlawanan didekatkan, maka secara otomatis kutub akan saling menarik. Sebaliknya, jika dua kutub magnet yang sama didekatkan, maka keduanya akan saling menolak. Jadi, kutub selatan magnet akan menarik kutub utara magnet. Kalau kutub utara akan menolak kutub utara, sama dengan kutub selatan. 4. Gaya magnet bisa menembus penghalang. Selain itu, magnet akan tetap saling menarik meskipun diberi penghalang di antara keduanya. Hal ini karena magnet memiliki gaya magnet yang membuat keduanya tetap saling menarik walaupun terhalang benda lainnya. Tapi kekuatan ini akan berkurang jika penghalang yang ada semakin tebal, karena gaya magnet yang bekerja akan semakin kecil. Selain ketebalan penghalang, kekuatan magnet juga penting loh. Semakin besar kekuatan magnet akan semakin kuat menarik walaupun ada penghalang yang tebal. Oke, berarti tadi kita sudah lihat apa itu magnet, kemudian jenis-jenis magnet, kemudian bentuk-bentuk magnet. Dah, siapa di antara tadi yang ada di video? Siapa yang tahu anak ibu besi itu berbentuk apa? Panjang. Apalagi? Bulat. Nah, kalau nikel, ada yang pernah lihat enggak nikel? Di daerah kita mungkin belum ada nikel, tapi enggak salah ibu ada satu cerita di bagian Papua. Di situ sekarang sudah ada membuka tambang nikel. Tahu Raja Empat? Tempat apa itu nak? Raja Empat itu? Di situ biasanya dulu nak orang-orang mau datang ke Indonesia itu yang pertama mereka lihat itu adalah tempat wisatanya. Yang pertama kali waktu itu yang paling indah, yang paling cantik adalah Raja Empat. Kenapa Raja Empat? Di situ ada pulau. Pulaunya yang bersih airnya, pemandangannya bagus, dan yang lainnya. Tapi sekarang itu sudah dijadikan tambang nikel. Kenapa? Karena kata orang, di situ tuh banyak sekali nikelnya, akan dijadikan nanti, akan dijadikan nanti tambang. Jadi di situ nanti penghasil nikel terbesar, itu adalah salah satu kekayaan bumi yang pertamanya nikel. Jadi sekarang bagaimana nak Raja Empat sekarang? Jadi tambang. Di situ sekarang banyak debu, banyak mobil mengangkut barang-barang dari tambang lalu dibawa keluar. Jadi di situ sekarang sudah tidak sudah tidak cantik lagi. Itu salah satu penghasil tambang. Oke. Kemudian yang tadi berikutnya, jenis-jenis magnet itu ada dua. Ada selatan, ada utara. Kalau selatan dengan selatan kita dekatkan, bagaimana rasanya? Habib. Kalau selatan sama selatan ibu dekatkan bagaimana, Habib? Tarik menarik kah atau tolak menolak? Betul salah? Betul. Coba Gibran. Kalau selatan dengan utara ibu dekatkan tarik menarik atau tolak menolak? Tarik menarik, pintar nak.
Kalau magnet didekatkan dengan paku, siapa yang tahu apa yang terjadi? Tarik menarik. Oke. Kalau magnet didekatkan dengan meja, apa yang tahu? Siapa yang tahu? Tolak menolak. Satu lagi. Kalau magnet didekatkan dengan garpu, kenapa dia tarik menarik? Karena di situ adanya besi. Pintar, bagus. Kemudian satu lagi, kalau contohnya ini ada magnet ya. Kemudian ibu dekatkan, contohnya ini ada buku satu, ibu dekatkan di sini, contohnya begini. Apa yang akan terjadi? Di sini contohnya selatan, ini utara. Ibu dekatkan seperti ini. Bagaimanakah reaksinya? Tarik menarik atau bagaimana? Iya, tarik menarik. Biarpun dia ada pembatas buku seperti ini, kalau dia ukur kutubnya selatan dengan utara, biarpun ada jaraknya atau pembatasnya, tetap dia tarik menarik. Ada yang tahu ini bentuk magnet apa? Kalau ini batang. Yang berikutnya, kalau ini ada yang tahu magnet apa, Nak? Pintar, magnet cincin. Kalau ini magnet jadi magnet itu banyak sekali bentuknya dan kegunaannya untuk manusia. Oke, manusia. Ada yang tahu apa lagi kegunaannya magnet untuk manusia? Yang pertama tadi, kalau dari buatan bisa berbentuk besi, bikin jadi rumah. Kalau kita punya kulkas, ada di situ magnetnya. Sekarang akan ada ibu bagikan LKPD, lembar kerja siswa. Jadi nanti anak-anak ibu bekerja di situ, tidak satu orang saja yang bekerja ya, semuanya kerja. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Ya. Ini didapet itu untuk si Gibran. Tulisnya di sini kelompok 1. Contohnya Sakila, yang kedua Panda, tapi nama panjang. Kemudian Umaira, kemudian Unaisa Hidayat. Tulis nama kelompoknya dulu. Apalagi? Oke, Gibran, benda yang dapat ditarik oleh magnet yang mana saja sini yang bisa? Tulis namanya. Di sini yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Mulai. Apa yang terjadi jika dua kutub magnet yang sama didekatkan? Contohnya selatan dengan selatan didekatkan, apa yang terjadi? Oke. Tarik menarik kah atau tolak menolak? Oke. Kalau sudah siap, berarti kita presentasikan lagi di depan. Bisa ya? Nanti kalau ada kelompoknya yang tampil, yang lain tolong dengarkan dan simak dengan baik. Oke, kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan maju. Silakan. Buka itunya. Sama-sama salamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul tentang magnet. Oke. Coba Rindu. Magnet, baca Rindu. Kuatkan suaranya Rindu. Benda yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama. Batu. Kedua. Jam tangan. Baut. Kabel. Kunci. Ya, kemudian. Benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Laut. Buku. Roti. Pena. Pensil. Oke.
Lanjut Rania. Jenis-jenis magnet ada berapa nih ya? Yang pertama ada magnet apa saja Rania? Oke, kita tepuk tangan untuk kelompok 3. Karena sudah berani tampil di depan, membuat atau sudah menyelesaikan tugasnya. Oke, silakan ditutup. Demikianlah dari kelompok kami. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Oke, hari ini anak ibu sudah menampilkan diskusinya. Sekarang kita ice breaking dulu. Oke, silakan semuanya berdiri, kita bergerak biar kembali semangat untuk pembelajaran berikutnya. Bergerak semua ya. Semuanya, Habib. Diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan berputar-putar, peganglah bahu. Tepuk santiang. Aku sebuah, aku tidak, dua aku. Santiang. Oke, terima kasih. Gimana? Udah fresh kembali? Oke, kita masuk lagi. Karena tadi udah tampil di depan per kelompok. Jadi inti kita dari LKPD tadi itu yang pertama, magnet yang dapat ditarik oleh magnet. Yang pertama apa? Yang dapat ditarik oleh magnet, satu, garpu. Yang kedua, kunci. Yang ketiga, gunting. Keempat, obeng. Baut, iya. Jam. Kemudian, benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Buku. Penghapus. Iya, apa lagi? Topi. Benang. Sisir. Apa lagi? Pensil. Penghapus. Topi. Apa lagi? Oke, itu yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Yang berikutnya, jenis-jenis dari magnet ada berapa di LKPD kita? Yang pertama, magnet apa? Magnet U. Yang kedua, magnet batang. Yang ketiga, magnet ladam. 4, magnet cincin. Yang kelima, silinder. Yang keenam. Oke, berarti anak ibu sudah tahu mana yang macam-macam magnet. Jadi di kehidupan kita itu nak banyak sekali kita dikelilingi oleh magnet. Yang sering kita pakai sehari-hari apa contohnya? Yang kita pakai, pergi sekolah kita bawa, kemudian pergi main kita bawa. Apa contohnya? Ada yang tahu? Pergi sekolah wak bawa kotak pensil. Apa lagi? Jam tangan kayak punya si Dapin. Itu ada magnetnya tuh. Yang sering kita bawa sehari-hari itu adalah Habib, Imul, adalah jam tangan. Satu lagi, gelang seperti ini. Berarti Dapin tuh ada punya 2 magnetnya. Pertama gelang, yang kedua jam. Ada lagi yang punya cincin. Berarti itu mengandung magnet atau tidak? Iya, yang sering kita bawa kotak pensil. Apa lagi? Ada yang bawa paku enggak? Ada yang bawa paku? Kita sekolah tidak boleh bawa paku. Berarti itu yang sering kita bawa di kehidupan sehari-hari kita. Ada paham, nak? Ada pertanyaan?
Sebelum kita tutup pembelajaran kita, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada yang kurang paham? Tidak, berarti sudah paham? Oke. Silahkan satu orang mengumpulkan LKPD tadi, antarkan ke meja ibu. Satu orang saja. Satu per kelompok. Di atas meja ibu dikumpulkan. Sini ibu. Nggak boleh begitu. Oke. Dengan mengucapkan Assalamualaikum kita menutup pembelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, sekarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ibu berikan hari ini bisa diulang-ulang, bisa diingat di rumah, bisa dilaksanakan di rumah. Contohnya yang menggunakan magnet dan 3. Mudah-mudahan anak Ibu diberi kesehatan selalu untuk datang ke sekolah setiap harinya. Oke, silakan pulang. Salam. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam.